Hai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jamaah sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kita bisa melanjutkan pengajian 2 mingguan kita dengan Ustadz Wahyudi. Salawat serta salam mari kita terus curahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan yang terbaik kepada semua pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Baik, melanjutkan pertemuan sebelumnya, mungkin ini pertemuan kita 3 minggu ya, karena sempat kemarin tertinggal gitu. Untuk melanjutkan kajian rutin bedah kitab Aqidatul Awam dengan Ustadz Wahyudi Abdul Rahim. Jadi mungkin bisa kita mulai langsung, Ustadz. Silakan, waktu dan tempat saya persilakan, Ustadz Wahyudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa bersilaturahmi, bertatap muka, thalabul ilmi. Mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salat berta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sekalian yang kami hormati, melanjutkan yang kemarin telah kita sampaikan terkait dengan kenabian, kemudian sifat-sifat Nabi. Saat ini kita akan melanjutkan ke bab mukjizat. Terkait bab mukjizat ini sesungguhnya terjadi perdebatan yang cukup panjang antara para filsuf dengan para ulama kalam. Bahkan Imam Al-Ghazali sendiri di dalam kitabnya Tahawud Al-Falasifah sampai membid'ahkan para filsuf karena terkait perkara mukjizat ini. Di dalam kitab tahfudnya itu ada 20 persoalan, 3 itu dianggap kafir, 17 lainnya dianggap bid'ah. Nah, 1 diantaranya terkait hal ini, mukjizat. Baik, al-mu'jizat lughatan ma'khudatun minal ajzi. Jadi yang namanya mukjizat itu diambil dari kata al-ajz. Ajz itu lemah. Wa huwa ditul qudrah, yaitu kebalikan daripada lemah, yaitu qudrah, punya kemampuan. Istilahan, sementara menurut istilah adalah ya ibaru amma qasada bihi idharu sidqin man idda'a annahu Rasulullah, yaitu suatu ungkapan yang menunjukkan bahwasanya seseorang itu memang menjadi utusan Allah. Au ya al-amru al-khariq lil adah. Ini penting sekali di kata-kata ini. Atau ia mukjizat al-amru, perkara al-khariq yang berada di luar lil adah, kebiasaan. Al-makrunu yang disertai bid'ah risalah dengan apa istilahnya itu, dengan dakwaan bahwa dia itu seorang nabi. Al-muttahadi bi kibali wuqu'ihi alladzi yu'jizu may yanbaghi mu'aradatuhu anil ityan bimithlihi, yaitu suatu hal yang dia itu melemahkan orang lain sehingga orang lain itu tidak mungkin untuk mengingkari kalau dia itu seorang nabi. Di sini disebutkan al-amru al-khariq lil adah, yaitu perkara yang melampaui kebiasaan. Jadi di dalam ulama kalam itu, di dalam ilmu kalam ada namanya al-adah, ada namanya khariqun lil adah. Al-adah itu kebiasaan. Kebiasaan itu contohnya begini. Biasanya kalau saya itu membawa kertas, kemudian kertas itu saya taruh ke
api, itu kertas itu terbakar. Besok saya bawa kertas lagi, saya taruh lagi, kebakar lagi. Besoknya lagi saya bawa lagi kertas lagi ke api, terbakar lagi. Nah, perkara-perkara yang selalu berulang dan tak pernah berubah ini namanya kebiasaan. Al-adah. Hanya saja kebiasaan ini tidak lazim, tidak serta-merta bahwasanya api itu punya sifat pasti membakar, itu tidak pasti. Ada kondisi di mana api ini tidak membakar dengan kuasa Allah. Contoh Nabi Ibrahim ketika masuk ke dalam api itu tidak terbakar. Maka disebut dengan khorikun lil adah, melampaui kebiasaan. Karena biasanya yang namanya api itu sifatnya membakar. Tetapi Nabi Ibrahim kok enggak membakar? Ah, ini namanya khorikun lil adah, melampaui kebiasaan. Sama halnya seperti tongkat. Tongkat itu mau Anda pukulkan berkali-kali ke laut tidak akan pernah terbelah. Tetapi Nabi Musa bisa ketika dia itu memukulkan tongkatnya ke laut bisa terbelah. Ini namanya khorikun lil adah, melampaui kebiasaan. Dari sini para ulama kalam mengatakan bahwasanya tidak ada hubungan sama sekali antara sifat membakar dengan api. Menurut ulama kalam, tidak ada hubungan sama sekali antara sifat membakar dengan api itu sendiri. Adapun api bisa membakar karena itu merupakan sifat yang berulang-ulang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara menurut para filsuf, termasuk Ibnu Rus, termasuk Ibnu Sina dan sebagainya, mereka mengatakan bahwasanya api itu sungguhnya menjadi sebab terbakarnya sesuatu. Jadi api menjadi sebab. Sehingga teori yang digunakan oleh para filsuf adalah sebab musabab. Ketika ada sebab, berarti pasti ada musabab. Hanya yang meletakkan perkara sebab musabab itu sungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa para ulama kalam tidak ingin mengatakan bahwa api ini punya sifat membakar? Karena ulama kalam ingin membuktikan adanya mukjizat. Maka ketika mukjizat itu kata khorikun lil adat, melampaui kebiasaan. Coba kita cek di dalam kitab Tahfudz coba. Ini saya bawa kitab Tahfudz al-Falasifah punya Imam Ghazali ini. Kita cek di sini fi ibtali qaulihim bistihalati kharqil adat au sababiyah. Bab terkait dengan pendapat para filosof yang mengatakan bahwasanya mustahil sesuatu itu bisa melampaui tradisi atau sebab akibat. Al-iktiran bainama ya'taqidu fil adas sababan laisa daruriyan indana. Jadi hubungan antara sebab dan akibat menurut kami para ulama kalam itu mustahil, tidak ada hubungan sama sekali. Bal kullu syai'aini laisa hadza wa dzak wala dzak wa hadza wala itsbatu ahadima mutadamminan itsbatil akhar. Tapi enggak ada hubungan sama sekali. Adanya sebab kemudian mengharuskan adanya musabab, atau adanya musabab itu karena adanya sebab menurut kami tidak lazim, tidak mesti. Wala nafi mutadamminan linafil akhar. Falaysa min daruratin wujudi hadima wujudil akhar. Tidak mengharuskan bahwasanya ada sebab itu harus ada musabab, atau sebaliknya tidak mengharuskan adanya musabab itu adanya sebab. Wala min darurati adami hadima adamil akhar. Mithlu arroi wasyarb, seperti halnya ketika kita itu minum kemudian kita itu tidak haus, enggak ada hubungannya antara kita minum kok kemudian tidak haus menurut para ulama kalam. Tapi kita bisa bisa tidak haus itu merupakan kekuatan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja orang minum masih haus terus, itu bisa saja kalau Allah menghendaki. Wasyab'u wal aklu, antara kenyang dengan makan enggak ada hubungan menurut para ulama kalam. Tetapi karena itu terjadi berulang-ulang, maka betul menjadi kebiasaan. Karena kebiasaan yang berulang-ulang lah itulah kemudian mereka mengatakan teori-teori ilmu pengetahuan modern itu sungguhnya karena kebiasaan yang berulang-ulang tadi. Jadi bukan berarti para ulama kalam itu mengatakan tidak ada hubungan sama sekali, berarti ilmu pengetahuan tidak bisa diterapkan. Tidak. Ilmu pengetahuan tetap bisa diterapkan dengan landasan bahwasanya itu terjadi karena kebiasaan yang berulang-ulang dan tidak pernah berubah. Maka disinilah sesungguhnya kaidah walan tajida li sunnatillahi tabdila itu, bahwa sunnah Allah itu tidak akan pernah berubah.
Nah, ini karena kebiasaan berulang-ulang tadi. Tapi kita lihat coba apa yang dikantor oleh Ibnu Rus di dalam kitabnya Tahafud At-Tahafud. Nah, di sini Ibnu Rus, siapa namanya, Imam Ghazali mengatakan bahwasanya tidak ada hubungan antara sebab dan akibat, dan bahkan dia mengatakan mereka yang mengatakan ada hubungan sebab dan akibat itu dianggap bid'ah. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Ibnu Rus dalam kitab Tahafud At-Tahafud. Qala Abu Hamid. Wow, maksudnya itu Abu Hamid Al-Ghazali. Yang tadi persis al-iktiranu baina ma ya'taqidu fil adat sababan wa ma ya'taqidu musababan laisa daruriyan indana. Yang tadi saya bacakan persis. Kemudian di kantor di sini cukup panjang, tetapi ada sesuatu hal yang perlu digarisbawahi adalah di halaman selanjutnya beliau mengatakan wasina'atul mantiq tad'u wad'an annaha huna asbaban wa musabbabat. Kalau kita bicara terkait dengan logika, kita akan mendapati bahwasanya di sana itu pasti ada sebab dan ada musabab. Wa annal ma'rifata bitilkal musabbabat la takunu 'ala tamami illa bi ma'rifati asbabiha. Enggak mungkin kita itu mengetahui musabab kecuali kita benar-benar mengetahui sebabnya itu apa. Faraf'u hadhil asya'a wa mubtilun lil ilmi. Tuh. Orang yang ingkar terhadap sebab musabab itu sama saja dia itu telah ingkar terhadap ilmu pengetahuan. Menurut. Jadi bagi Ibnu Rus sebab musabab itu suatu ikatan yang tidak bisa dibantahkan. Siapapun yang ingkar terhadap sebab dan musabab, maka ia telah ingkar terhadap ilmu pengetahuan. Fa innahu yulzimu alla yakuna huna syai'un ma'lumun aslan ilman hakikiyan bal ingkana famadnunun wala yakunu hauna burhanun wala haddun aslan wa tartafiu asnaful mahmulat adzati alati minha tata'allaful barahin. Sehingga ketika kita mengingkari sebab akibat itu sesungguhnya kita mengingkari bukti-bukti ilmiah. Itu menurut ulama para filsuf. Sehingga para filsuf ini Ibnu Rus dengan teori sebab musabab ini kemudian berkembang luar biasa di Eropa. Ini kan dari Andalus beliau nih. Dari Andalus. Berkembang luar biasa di Eropa sehingga ilmu pengetahuan di Eropa juga luar biasa berkembang. Sementara Imam Ghazali di timur itu sering dituduh sebagai salah satu ulama yang menghancurkan ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena membatalkan atau menggugurkan teori sebab akibat ini. Sebenarnya kalau kita teliti lebih dalam, antara dua ulama ini, baik para filsuf ataupun para mutakallim, baik Imam Ghazali ataupun Ibnu Rus, itu sebenarnya ada titik temu sebenarnya. Kalau kita mau kompromi, sebenarnya ada kompromi itu. Imam Ghazali hanya ingin mengatakan bahwasanya jangan kemudian kita itu mentuhankan benda. Jangan kemudian kita itu sangat percaya dengan sebab akibat. Kemudian kita lupa bahwasanya di sana ada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan sebab akibat. Allah itu qadirun ala kulli syai', mampu untuk membuat apapun. Karena yang namanya mukjizat itu di luar sebab akibat. Kalau kita terlalu percaya dengan sebab akibat, maka kita bisa jatuh kepada pengingkaran terhadap mukjizat. Karena mukjizat merupakan perkara yang keluar daripada sebab akibat. Lantas apakah kemudian para ulama kalam itu ingkar terhadap ilmu pengetahuan? Tidak. Ulama kalam mengatakan benar kita tidak mengakui sebab akibat, yang kita gunakan adalah istilah al-adah wa khariqun lil adah. Perkara yang sifatnya itu terjadi secara terus-menerus dan perkara yang berada di luar kebiasaan secara terus-menerus. Artinya ketika manusia, saintis itu mengadakan sebuah penelitian, sekarang terjadi begini, besok begini, itu sudah dapat dijadikan sebagai sebuah teori untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Meskipun ulama kalam tidak menggunakan istilah sebab dan akibat, hanya menggunakan istilah al-adah wa khariqun al-adah, tetapi kata-kata al-adah adalah kebiasaan berulang yang tidak pernah berubah dan bahkan tidak mungkin berubah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sehingga perdebatan antara para filosof dengan para ulama kalam sesungguhnya adalah perdebatan lafal. Perdebatan kata-kata yang sifatnya itu sangat filosofis.
Namun ulama kalam dengan menafikan sebab akibat itu sesungguhnya ingin membuktikan adanya mukjizat itu tadi. Maka di sini disebutkan apa itu mukjizat? Al-amrul khariq lil adah, perkara yang keluar dari kebiasaan. Al-makrunu bidakwar risalah, yang dia itu muncul dari orang yang ia itu mengaku sebagai seorang nabi, seorang yang membawa risalah. Jadi seorang nabi itu mereka dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mukjizat, perkara yang melampaui tradisi secara umum. Karena orang kalau hanya sekedar mengatakan bahasanya api dapat membakar, semua orang bisa. Tetapi ketika Nabi Ibrahim masuk api nggak terbakar, ini udah aneh ini. Sehingga dari sini manusia akan berpikir, oh, berarti apa yang dia katakan bahwasanya dia seorang nabi, oh berarti benar. Kenapa benar? Karena dia sudah membuat perkara atau diberikan perkara yang di luar kebiasaan. Seperti juga halnya Nabi Musa ketika melempar tongkat itu berubah menjadi ular. Itu di luar kebiasaan. Kenapa di luar kebiasaan? Karena siapapun yang melempar tongkat biasanya nggak pernah jadi ular. Saya lempar sekarang, besoknya lagi lusa, nggak pernah jadi ular. Itu kebiasaannya seperti itu. Tetapi ketika Nabi Musa melempar tongkat menjadi ular, ini di luar kebiasaan. Ini namanya khariqun lil adah, yang dia dakwakan sebagai seorang nabi, berarti benar adanya. Wa makna tahdi ayakula ayat sidqi kada fayaqau dzalik kang sikokil qamari firqataini. Jadi yang dimaksud dengan tantangan itu adalah contohnya ketika Nabi Muhammad mengatakan saya itu benar, saya itu seorang nabi. Maka kemudian orang kafir mengatakan kalau Anda seorang nabi coba belah bulan. Maka Rasulullah SAW langsung menunjuk ke bulan, tangannya ditunjukkan ke bulan, tiba-tiba saja bulan terbelah menjadi dua. Iqtarabatis sa'wang syaqqal qamar. Kiamat sudah dekat. Ditandai dengan terbelahnya bulan. Dan itu terbelah, benar-benar terbelah, bukan sihir. Perbedaannya apa? Sihir itu sesuatu yang tak nyata, yang kadang sifatnya itu mungkin bisa hampir mirip seperti hipnotis barangkali. Tidak nyata, tidak benar. Tetapi mukjizat itu adalah benar adanya, bahwa bulan itu benar-benar terbelah. Bukan hanya penipuan kamera, bukan hanya penipuan mata, tetapi benar-benar terbelah. Bukan hanya hipnotis. Kalau hipnotis kan hanya orang itu saja yang mengira kalau dia digendam, di apa seakan-akan apa namanya daun itu berubah menjadi uang. Dia melihatnya uang, padahal orang lain melihatnya itu daun biasa, tapi dia melihatnya uang. Ketika dia sampai rumah, ternyata itu bukan uang, tapi daun, ya kan? Penipuan-penipuan yang model gendam, model apa namanya hipnotis dan sebagainya itu kan marah, itu kan penipuan mata. Tetapi mukjizat itu benar adanya. Sehingga ketika orang India waktu itu melihat bulan itu terbelah menjadi dua. Di India pun melihat bulan terbelah menjadi dua. Dan ketika asa Musa, tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular, tukang sihir itu benar-benar mengetahui bahwa saya tongkat itu berubah menjadi ular. Karena tali yang dilemparkan oleh Nabi Musa itu bukan ular, itu tali. Dan tukang sihir itu tahu itu tali. Hanya tipu daya mata saja, penipuan mata saja, sehingga ketika orang melihat seakan-akan itu ular, padahal itu sesungguhnya adalah tali. Tetapi ketika Nabi Musa melemparkan tongkatnya, itu benar-benar berubah menjadi ular. Sehingga tukang sihir mengatakan benar apa yang dibawa oleh Nabi Musa, sehingga mereka semua pada akhirnya masuk Islam, mengikuti ajaran Nabi Musa. Bahkan ketika diancam oleh Firaun bahwasanya mereka akan dihukum pancung, ditaruh tubuhnya di atas pohon kurma, mereka tidak takut. Mereka mengatakan, kalian wahai Firaun hanya akan mampu menghancurkan, membunuh tubuh saya saja, tetapi iman saya tetap kepada Nabi Musa. Waqad istaratal al-muhakkikun. Ini saya loncat-loncat biar agak cepat karena sudah hampir 2 tahun, kita masih separuh. Waqad istaratu al-muhakkikun minal ulama fiha syurut al-adiyah. Jadi para ulama itu mensyaratkan bahwasanya sesuatu dikatakan mukjizat itu sebagai berikut. Antakuna amron minallahi ta'ala. Apa yang diberikan atau perkara yang luar biasa itu merupakan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dia belajar dari tukang dukun atau bertapa atau cari dari gua-gua atau apa supaya dia bisa sakti. Ya, kalau mukjizat itu nggak bisa dipelajari. Nabi pun tidak bisa mengeluarkan sesuai kehendaknya,
Karena itu kehendak Allah, kapan datang datang, besok lagi dilakukan belum tentu bisa kalau Allah nggak menghendaki. Beda dengan tukang sihir, kapan dia ingin melakukan ya dia bisa melakukan itu, meskipun itu merupakan perkara yang luar biasa juga, bisa berjalan di atas air, bisa nyantet orang, bisa terbang, bisa menghilang, nah, itu kan bisa dipelajari. Tapi itu dari setan. Kalau mukjizat itu dari Allah. Liyusaddiqa mudda'in nubuwah, untuk membenarkan orang yang mengaku sebagai seorang nabi. War amru yasmil, satu, pertama al-qaul. Yang namanya mukjizat itu bisa berupa perkataan. Bisa berupa perkataan. Kal Quran, seperti Al-Quran. Al-Quran itu kan ungkapan. Al-Quran itu kalamullah, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan bahasa yang sangat fasih, sangat indah, dan dia juga bagian dari mukjizat, namun sifatnya bukan perkara yang fisik, tapi dia ungkapan kata-kata. Sampai orang kafir Quraisy ditantang untuk membuat ungkapan kata-kata seperti Al-Quran, tidak ada yang bisa sampai sekarang. Kalau kita belajar balaghah, bayan, badik, ma'ani, kita belajar syair-syair Arab, kita belajar sastra Arab, kemudian kita bandingkan dengan Al-Quran, itu runtuh semua itu. Nggak ada apa-apa. Al-Quran itu luar biasa. Bahasanya itu sangat sederhana, simple, tapi sangat mengena dan sangat dalam. Itu Al-Quran. Sehingga orang ingin membuat seperti Al-Quran, nggak ada yang bisa. Musailamah Al-Kadzab ketika ingin membuat seperti Al-Quran, justru dia yang hancur sendiri. Bahasanya itu malah justru semakin jelek, semakin buruk, malah diketawakan orang. Karena ungkapan kata-kata yang ada dalam Al-Quran itu sangat indah, sangat sastra, simple, tajam, bisa dimengerti, mudah dipahami, dan lain sebagainya. Itu luar biasa. Sampai saat ini pun tidak ada sastrawan manapun yang bisa membuat sastra seperti Al-Quran. Dan ketika didengarkan itu enak. Dulu itu orang-orang kafir Quraisy itu tidak suka kalau Nabi Muhammad membaca Al-Quran. Kenapa? Karena melihat bahwasanya Al-Quran itu seperti sihir. Khalid bin Walid dan Amr bin As, salah satu yang membuat mereka masuk Islam itu karena diantaranya adalah lantunan ayat-ayat Al-Quran. Meskipun cukup lama untuk merenung itu ya. Kalau malam itu Rasulullah SAW suka sholat tahajud, karena memang bagi Rasulullah sholat tahajud adalah sebuah kewajiban. Membaca Al-Quran. Khalid itu sering lewat dan nguping, mendengarkan kata-kata atau ngajinya Rasulullah SAW. Amr bin As itu sama. Kalau malam itu juga sering mendengarkan. Indah aja. Tapi mereka tetap kafir gitu. Tapi indah aja, Quran kok indah banget. Sebuah sastra yang luar biasa. Sampai pernah suatu kali di pojok rumahnya Rasul, satu dari kanan, satu dari kiri, sambil dengerin, sambil jalan, papasan. Kaget kan sama-sama orang kafir. Wih, ngapain kamu di sini tuh? Loh, kamu juga ngapain di sini tuh? Akhirnya keduanya tertawa karena apa? Sama-sama rindu dengan bacaan Al-Quran. Maka orang kafir Quraisy itu sering kalau ada orang yang ingin tanya tentang Muhammad, tentang Nabi Muhammad, bahwasanya katanya Nabi Muhammad seorang nabi dan sebagainya, mereka selalu mengatakan jangan dekat-dekat dengan Nabi Muhammad. Jangan dengarkan apa yang dia sampaikan. Kalau dia mulai membaca Al-Quran, tolong tutup telingamu. Kenapa? Karena itu sihir menurut mereka. Kenapa? Karena kalau Rasul udah ngaji, orang udah indah itu, bagus itu. Sampai sekarang kita pun sebagai orang ajam, bukan orang Arab, ketika mendengarkan Al-Quran kan lain dengan bandingkan Al-Quran dengan dangdut koplo umpamanya. Bandingkan Al-Quran dengan lagu pop, lagu apa, pasti beda itu. Enak, padahal kita orang ajam, orang non-Arab yang tidak paham bahasa Arab. Itu pun ketika mendengarkan Al-Quran dengan sastra-sastra lain, dengan cerita-cerita lain, dengan legenda-legenda, tetap aja beda gitu. Lebih masuk ke dalam hati, lebih tenang, lebih damai. Ini kita yang non-Arab, yang ajam. Tapi memang untuk saat ini, orang-orang Arab itu keindahan sastra Al-Quran banyak sudah tidak diketahui oleh orang Arab. Kenapa? Karena orang Arab sendiri sekarang ngomongnya bahasa Amiyah, bahasa pasaran, bahasa yang sudah nggak fasih lagi. Jadi tetapi mereka tetap mampu mendengarkan keindahan Al-Quran dari sisi ketenangan batin,
Itu masih bisa, tapi untuk keindahan sastra Al-Quran tidak semua orang Arab sekarang bisa merasakan. Kenapa demikian? Karena bahasa Arab yang saat ini digunakan oleh orang Arab secara umum bukan bahasa Arab yang waktu Al-Quran turun. Sudah berubah. Ada yang sudah kecampur dengan bahasa Turki. Bahasa Arab Mesir itu sudah banyak yang lafal-lafalnya itu tercampur dengan bahasa Turki. Daerah Maroko sana, daerah Jazair itu tercampur dengan bahasa Prancis dan lain sebagainya. Sehingga terjadi perubahan-perubahan sehingga bahasa Arab yang digunakan oleh orang Arab saat ini sudah campur aduk, sudah tidak fusha lagi, sehingga ketika mendengarkan Al-Quran, keindahan Al-Quran itu ya sudah tidak dari sisi sastranya, tetapi ya dari sisi wah itu indah, wah itu mengena, gitu aja. Tapi dari sisi sastranya hanya orang-orang yang takhusus, yang spesialis di bidang sastra, yang mereka itu mengetahui keindahan kelebihan sastra Al-Quran. Bagi mereka yang tidak terjun di dunia sastra ya nggak akan memahami itu gitu. Meskipun mereka orang Arab. Jadi status orang Arab sekarang itu ketika didengarkan Al-Quran itu ya hampir-hampir mirip dengan kita orang Ajam, orang selain Arab. Bedanya kalau orang Arab itu ya 50-60% atau 70% kata-kata yang ada dalam Al-Quran mereka bisa memahami. Kalau kita kan tidak, itu aja. Mereka bisa paham, oh ini maksudnya apa. Tapi tidak 100%. Ada yang 100%, ada yang tidak. Kenapa tidak 100%? Karena ada kata-kata di dalam bahasa Arab itu yang memang dalam Al-Quran itu yang kadang memang sulit dipahami oleh orang sekarang. Kata-kata itu sudah tidak digunakan. Bahkan pada zaman sahabat pun kadang ada kata-kata yang oleh sahabat lain itu juga tidak bisa dipahami itu. Contoh itu kata fatir. Fatir samawati wal ard. Umar itu bingung, fatir itu apa? Padahal itu sahabat gitu. Dan sahabat besar gitu. Tapi menghadapi kata-kata fatir itu juga bingung. Ternyata ketika lewat di suatu kaum, ada yang membuat sumur, dia mengatakan fatartus al-bi'ra. Dia mengatakan apa arti fatir? Imam mana fatir? Apa artinya fatir? Ai kholako. Fatir maksudnya adalah menciptakan. Ya, ini kan orang Arab sendiri, tetapi juga ada yang tidak bisa memahami kata-kata di dalam Al-Quran secara sempurna. Seperti Abba. Kata Abba itu juga tidak banyak yang tahu apa makna Abba. Ya kan seperti itu. Nah, ini contoh ya. Apalagi zaman sekarang. Ini namanya mukjizat yang sifatnya itu kekal, yang abadi dan sifatnya aulia. Hanya mukjizat Al-Quran yang aulia ini ternyata bukan hanya terkait dari sisi sastranya. Kalau dari sisi sastra sudah sangat banyak yang mengungkap. Kalau zaman modern kita tahu namanya fi Dhilalil Quran, tafsir Dhilal Quran yang ditulis oleh Said Qutb itu sangat luar biasa ketika mengeksplorasi keindahan sastra Al-Quran. Karena memang Said Qutb adalah seorang sastrawan dan seorang sohafi, seorang wartawan. Atau juga Binti Sate. Binti Sate itu juga seorang sastrawan Mesir yang mengungkap atau menggali keindahan sastra-sastra Al-Quran. Kalau di zaman Islam klasik kita ambil contoh misal Al-Kasyaf. Tafsir Al-Kasyaf itu merupakan tafsir yang ditulis oleh seorang ulama beraliran Mu'tazilah tetapi mampu membongkar keindahan sastra Al-Quran yang sangat luar biasa. Atau misalnya juga kita bisa buka tafsir An-Nasafi yang itu dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau An-Nasafi ini sebenarnya Maturidi. Fikihnya Hanafi, dan beliau tafsir An-Nasafi ini sangat luar biasa ketika membongkar bahasa Al-Quran khususnya dari sisi nahwu. Nah, ini luar biasa. Sekarang muncul para ulama kontemporer yang mencoba membongkar mukjizat Al-Quran dari sisi ilmu pengetahuan. Di antaranya adalah Zakhlul An-Najjar. Zakhlul An-Najjar ini salah seorang ulama Mesir yang sesungguhnya beliau ini pakar di dalam bidang geologi. Pakar geologi, tetapi kemampuan tafsirnya luar biasa. Beliau berusaha mengungkap keindahan kata-kata Al-Quran melalui kemampuannya di dalam ilmu geologi. Sebelumnya juga ada ulama yang cukup ternama juga abad 19, Tontowi Johari. Tontowi Johari beliau juga banyak mengungkap tentang rahasia Al-Quran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Kalau Zakhlul An-Najjar ini saya lihat sangat luar biasa. Sangat luar biasa karena penemuan-penemuan ilmu pengetahuan kontemporer yang baru ternyata sudah banyak disinggung atau setidaknya itu disampaikan secara eksplisit maupun implisit di dalam Al-Quran Al-Karim. Seperti ketika menyampaikan was-sama'i wat-thariq, was-sama'i dan demi langit, wat-thariq dan yang mengetuk. Apa hubungannya dengan langit dan mengetuk? Nah, di situ Zakhlul An-Najjar mengungkapkan
bagaimana di langit itu ada antar bintang itu, ternyata antar bintang itu mengeluarkan semacam gelombang elektromagnetik yang itu ketika didengarkan itu mengeluarkan suara tuk 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 seperti mengetuk. Akhirnya beliau mengatakan, oh pantas di wasamai langit, tetapi kemudian lanjutannya ke watorik gitu, mengetuk. Ternyata memang ada kaitan antara langit dengan berbagai bintangnya dan luar biasa itu dengan gelombang-gelombang yang dimunculkan dengan suara mengetuk itu sendiri. Baru di sana diungkapkan terkait dengan rahasia-rahasia alam raya, perbintangan dan lain sebagainya. Ini Zatul Najar, sangat bagus. Tafsirnya kalau tidak salah 4 jilid. Beliau juga punya juga I'jaz Nabawi. Jadi tidak hanya Al-Quran yang mengandung mukjizat keilmuan, tetapi juga banyak juga hadis-hadis Nabi yang mengandung mukjizat keilmuan. Jadi Al-Quran itu sebagai Al-Quran, sebagai qaul, ungkapan, itu juga mukjizat. Di samping nanti ada mukjizat fi'li, mukjizat yang terkait dengan perbuatan. Nah, di sini disebutkan al-fi'lu, yang kedua, al-fi'lu. Kanab ilma'i min baini asabihi asyarifah sallallahu alaihi wasallam. Seperti air yang menetes dari jari jemarinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu para sahabat kehausan, di situ tidak ada air, maka disiapkanlah bejana dan kemudian dari tangan jari-jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengalirkan air. Nah, ini kan sebuah mukjizat yang sifatnya fi'li. Baik, karena sudah hampir 1 jam, kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjutkan dalam sesi dialog. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Wahyudi. Langsung kita buka sesi tanya jawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya, boleh langsung raise hand atau mungkin di chat box di ini Zoom ini gitu. Oke, Bu Suwarti nggih. Silakan mau di unmute dan bertanya langsung. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Mohon cintanya. Gini ya Ustadz, di Jepang kan sekarang udah masuk musim dingin, kemudian waktu sholat antara zuhur dengan asar ini hanya sekitar jaraknya itu 2 jam 3 nggak sampai 2,5 jam ya. Yang ingin saya tanyakan itu gini Ustadz, pada hari-hari tertentu itu kadang di tempat kerja itu sibuk sekali, sehingga pernah di suatu hari saya itu tidak bisa menjalankan sholat asar dan tahu-tahu itu udah masuk waktu maghrib. Tapi saya sadar bahwa saya belum asar, itu saya sadar, tapi kondisi saat itu karena ada bel dari pasien banyak, infus macet dan macam-macam yang tidak kebetulan hari libur dan tidak bisa dimintakan tolong ke staf lain karena sama-sama sibuk. Itu gimana ya Ustadz saya mengganti sholat asarnya? Baik. Terima kasih. Terkait sholat ini memang ada beberapa pendapat di kalangan ulama untuk menjamak sholat. Jadi apakah boleh sholat zuhur sama asar seumpama karena kondisi tertentu kemudian saya jamak, katakanlah saya zuhur, saya jamak dan asar sekalian, atau pas sholat asar saya jamak dengan zuhur. Kalau menurut sebagian besar para ulama, untuk jamak ini ada syaratnya. Di antaranya dia adalah musafir. Ketika dia tidak musafir, maka dia tidak diperkenankan untuk
melakukan jamak sholat yang pertama. Dan syarat untuk jamak itu harus menurut mazhab Syafi'i, syarat untuk jamak itu harus dia memang dari awal sudah niat untuk menjamak. Umpama sudah duhur nih, mau asar, waduh udah mepet banget nih. Saat jamak asar aja nanti rasa sholat duhurnya saya barengkan asar. Ini kan udah niat nih, niat jamak itu. Tapi syaratnya kalau menurut para ulama harus musafir. Bagaimana ketika tidak musafir? Di sini khilaf antar ulama. Ada sebagian kecil ulama yang berpendapat bahwa ketika kondisi sangat darurat, sangat mendesak karena kerja dan sebagainya, itu membolehkan jamak sholat asar dengan duhur atau duhur dengan asar. Di antara yang berpendapat ini adalah Syiah Ja'fariyah. Syiah Ja'fariyah. Sehingga di kalangan Syiah itu kadang sholat cuma 3 waktu. Subuh, duhur, jamak dan asar, maghrib dengan isya. Apakah ada dalilnya? Ada. Dalilnya itu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Ketika suatu hari Rasulullah melakukan jamak, sahabat bertanya, kenapa dijamak? Waktu itu Rasul nggak sakit dan tidak musafir. Ketika ditanyakan kepada Rasulullah, Rasulullah menjawab, saya tidak ingin memberatkan umatku. Saya tidak ingin memberatkan umatku. Hadis ini yang sering dijadikan patokan terkait dengan sholat jamak, sementara dia itu tidak hujan waktu itu, tidak hujan, tidak musafir. Cuman ini sesungguhnya adalah pendapat sebagian kecil dari para ulama, tapi belakangan mulai banyak dijadikan pegangan. Yang sering menggunakan hadis ini sesungguhnya adalah dari Syiah Ja'fariyah. Sehingga kalangan Syiah Ja'fariyah itu mereka melakukan sholat hanya 3 waktu. Subuh, zuhur itu dijamak dan asar, maghrib dengan isya dengan syarat zuhur sama dia itu adalah seorang yang sibuk bekerja. Apakah pendapat atau pendapat ini bisa dijadikan sebagai argumen, sebagai dalil, bisa diamalkan? Menurut para ulama, itu memang sebagian kecil para ulama ya, jika kondisi memang sangat-sangat mendesak dan tidak memungkinkan, itu boleh dijadikan sebagai solusi alternatif. Dalilnya lagi adalah suatu hari Ibnu Abbas itu ceramah. Waktu itu maghrib, sebelum maghrib ceramah malah. Sebelum maghrib ceramah, tahu-tahu azan maghrib, itu setelah azan maghrib itu masih ceramah, masih ngaji kayak kita lah ngaji gitu. Sampai mau isya. Setelah mau isya, para sahabat teriak-teriak itu, ini udah mau isya nih, matahari udah bintang-bintang udah bermunculan, udah mau isya nih. Pada protes gitu. Maka apa kata Ibnu Abbas? Apakah kalian itu akan mengajari saya? Kalau bahasa kasar kita, wong saya ketemu Rasul, saya mau ayah saya hidup bersama Rasul, kalian yang nggak ketemu Rasul mau ngajarin saya. Nah, seperti itu. Jadi ini juga bisa dijadikan ini dua dalil tadi terkait yang Rasul yang tadi tidak hujan dan tidak musafir tetapi melakukan jamak. Kemudian Ibnu Abbas tadi yang juga pernah melakukan jamak karena waktu itu lagi belajar. Ini sering dijadikan sebagai argumen oleh sebagian kecil ulama, terutama oleh Syiah Ja'fariyah, membolehkan sholat jamak tanpa adanya halangan safar ataupun hujan hanya karena sibuk saja. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika Anda sudah di waktu asar dan Anda belum sholat duhur dan Anda tidak ada niat jamak, di awal tadi tidak ada niat jamak di waktu Anda sholat duhur, ini berarti Anda harus mengkodok. Anda tetap sholat duhur tetapi niatnya kodok duhur. Apa bedanya kodok dengan jamak? Saya sampaikan tadi, kalau jamak itu memang dari awal sesuai dengan pandangan mazhab Syafi'i, dari awal itu dia sudah niat ingin jamak. Nanti saya sholat jamak asar karena saya sibuk bekerja, seumpama seperti itu. Mohon maaf tadi mati mendadak. Sementara kalau kodok emang dari awal dia nggak niat untuk jamak, tahu-tahu waktu udah habis saja. Maka Anda tetap harus sholat dan mengkodok waktu yang telah lalu. Menurut para ulama, jumhur ulama, malah hampir semua ya, bahwasanya kecuali pendapat dari mazhab Zahiri, bahwasanya
sholat itu tetap harus dikerjakan meskipun dia itu telah lewat. Seumpama zuhur ke asar ya, kan dia udah lewat tuh. Dia tetap harus sholat asar, sholat zuhur, niat kodok. Hanya sebagian ulama yang mengatakan tidak ada kodok di dalam sholat. Tapi jumhur ulama itu mengatakan tetap ada kodok sholat. Sehingga ketika ada seorang yang dia itu katakanlah umurnya 50 tahun. Selama dia lahir itu nggak pernah sholat, kemudian dia tobat dan dia ingin sholat, maka dia harus mengkodok sejak dia balik. Dengan diperkirakan, berarti saya sekian hari, oh berarti saya harus mengkodok saat subuh sekian, berarti saya harus mengkodok zuhur sekian, berarti saya harus mengkodok asar sekian, dengan dicicil. Itu sebagian besar ulama mengatakan ketika seseorang itu telah taubat dan selama hidupnya umpamanya dia itu belum melakukan sholat, maka dia harus mengkodok waktu dia tidak pernah sholat itu. Hanya sebagian kecil ulama pendapat syad yang mengatakan bahwasanya tidak ada kodok sholat. Dalil kodok sholat itu apa? Dalil kodok sholat adalah suatu kali Rasulullah SAW waktu perang Badar meminta kepada Bilal, sahabat Bilal untuk jaga malam. Ketika jaga malam, waktu itu hujan, tahu-tahu si Bilal ngantuk, tidur, tahu-tahu matahari sudah terbit. Pas dari terbit, Rasul bangun, udah matahari udah tinggi tuh. Matahari tinggi, maka kemudian Rasulullah membangunkan Bilal, Bilal, tadi kan udah aku bilang kamu jaga malam, kenapa baru kesiangan? Kaget, oh iya udah kesiangan. Ya udah sekarang kita wudhu, ayo kita sholat. Nah, padahal waktu subuh sudah lewat, tetapi Rasul seketika itu juga langsung melakukan kodok sholat. Empat mazhab, baik Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali, semua berpendapat bahwasanya sholat yang lewat itu harus dikodok. Sholat yang lewat harus dikodok. Hanya beberapa ulama, terutama dari mazhab Dzahiri, yang mengatakan tidak ada kodok sholat. Intinya ketika Anda telah lewat sholat zuhur, sementara Anda di waktu asar, segera laksanakan sholat asar niat kodok. Wallahu a'lam. Tapi Ustadz, tadi kayaknya pertanyaannya telat sholat asar, tapi sudah masuk waktu maghrib. Nah, masih di mute, Ustadz. Kalau waktu maghrib, berarti Anda itu lewat dua itu, lewat zuhur sama asar tuh. Sudah zuhurnya maghrib. Zuhurnya sudah, Ustadz. Sudah zuhur, oke. Berarti waktu maghrib Anda niat sholat asar, niat kodok sholat asar. Otomatis itu niat kodok sholat asar. Dengan jika kelalaian Anda itu karena apa istilahnya, karena kerja dan sebagainya, Anda perbanyak beristighfar. Wallahu a'lam. Tapi tetap wajib kodok. Siap. Ustaz, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khair. Baik, kita lanjutkan pertanyaan dari chat ini, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, mohon penjelasan. Ada 2 pertanyaan. Pertama, perbedaan antara konsep akidah al-Maturidi dengan Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian yang kedua, pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah memasukkan tasawuf sebagai salah satu ajaran yang wajib diikuti. Seperti di NU harus mengikuti tasawuf al-Ghazali atau al-Junaid. Apakah memang ada perintah atau nasihat dari Nabi untuk mengikuti tasawuf? Sehingga bagi pengikut Ahlus Sunnah hal ini jadi keharusan, sementara kelompok yang lain tidak demikian. Syukron. Silakan Ustaz, 2 pertanyaan itu tadi. Memang terdapat beberapa, tidak banyak perbedaan antara Maturidi dengan Asy'ari sesungguhnya. Di antara perbedaannya, pertama terkait dengan khalqul af'al. Khalqul af'al itu semacam, kalau Asy'ari itu kan biasanya kita menggunakan istilah al-kasb. Al-kasb. Jadi ada namanya itu Allah, kemudian perbuatan hamba, ada istilahnya di antara tengah-tengah itu, yaitu al-kasbah. Kita itu ya ketika melakukan sesuatu, saya makan semuanya, saya makan itu kan melakukan sesuatu perbuatan, tangan itu bisa bergerak ke mulut dan sebagainya itu kan. Tetapi sesungguhnya gerakan-gerakan ini itu sesungguhnya adalah kehendak Allah, qudratullah. Karena meskipun kita itu mau makan, kalau Allah tidak menghendaki, tangan ini tetap tidak akan bisa masuk ke mulut. Contoh orang-orang yang
katakanlah lumpuh, bahwa dia mengatakan saya ingin makan semua dan tangan ingin digerakkan mulut, nggak bisa juga gitu loh. Nah, namun Allah memberikan kita tuh al-kasab. Kasab itu adalah upaya usaha kita untuk menggerakkan tangan itu masuk mendekati mulut. Ini namanya al-kasab. Sementara kalau Maturidi itu biasa tidak menggunakan teori ini. Dia di dalam teori al-kasabnya itu dia sebenarnya lebih dekat kepada Mu'tazilah sebenarnya. Bahwasanya ya ketika kita makan ya Allah itu meletakkan irodah di dalam diri kita, meletakkan sebuah keinginan dalam diri kita sehingga kita itu bisa memilih untuk melakukan sesuatu. Kemudian terkait dengan posisi akal. Posisi akal ini seringkali Maturidiyah itu seringkali menempatkan akal itu di atas nakal. Jadi akal dulu baru nakal. Dan ini sesungguhnya pendapat Mu'tazilah. Tetapi tidak memutlakkan banget gitu. Kalau Asy'ari kan tidak. Asy'ari itu kan nakal baru akal. Nakal dulu baru akal. Jadi bukan akal dulu baru nakal. Cuman kalau Maturidi itu seringkali itu akal dulu baru nakal. Nanti implikasinya sebenarnya nggak terlalu banyak ke bawahnya, karena baik yang menggunakan akal atau nakal atau sebaliknya itu nanti di dalam furuk cabang-cabangnya akan banyak konsep-konsep yang mirip gitu. Contoh begini, mereka yang mengatakan bahwa nas duluan, ketika dia akan menggunakan dia dari nas, kemudian dia gunakan akalnya, ya kan? Mereka yang itu satu. Yang kedua, ketika orang yang menggunakan akal duluan itu melihat bahwasanya nas itu muncul tidak akan pernah bertentangan dengan akal. Jadi nas itu sungguhnya menguatkan apa yang ada dalam akal. Oleh karena itu baik yang menggunakan nas dulu kemudian akal atau akal dulu kemudian nas sama-sama berpendapat bahwasanya tidak ada benturan sama sekali antara akal dengan nas. Tidak ada benturan sama sekali. Jadi perbedaannya sungguhnya tidak banyak. Selebihnya sama. Ada beberapa poin sebenarnya, tapi selebihnya sama antara Maturidi dengan Asy'ari. Secara fikih, kalau Maturidi itu biasanya fikihnya ke Hanafi. Biasanya kayak Imam An-Nasafi itu dan lain sebagainya itu mereka itu ke Hanafi. Adapun Asy'ari secara fikih biasanya Syafi'i, Maliki, Hanafi itu biasanya ke Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Kecuali yang Hambali ini kadang Hambali nanti agak terpecah lagi. Hambali ini tergantung bagaimana memberikan tafsirannya. Kalau tafsirannya rigid biasanya mereka akan sangat literal dan cenderung skripturalis. Tetapi di kalangan Hambali ini ada dua pendapat maksudnya. Sehingga nanti akan muncul yang namanya Salafi yang sekarang ini. Salafi, Wahabi itu kebanyakan akan, meskipun sesungguhnya terdapat konsep-konsep yang berbeda antara Hambali sendiri dengan Salafi yang sekarang ini. Tetapi Salafi yang sekarang ini seringnya itu akidahnya menisbatkannya itu ke Ibnu Hambal, meskipun sesungguhnya nggak mirip-mirip amat itu, bahkan saya lihat malah sesungguhnya cukup jauh gitu, karena terkait konsep tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat itu tidak ada di dalam konsepnya Ibnu Hambal. Itu adalah konsep mereka, tetapi meskipun demikian mereka saling menisbatkan kepada Ibnu Hambal. Hanya memang kalau akidah Ibnu Hambal ini pengikutnya ya, bukan Ibnu Hambalnya, itu memang agak lebih cenderung strukturalis, dan itu juga disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam bukunya Faisalul Tafriqah Bainal Islam wan Jadiqah. Di situ disebutkan gesekan-gesekan yang terjadi antara Asy'ari dengan pengikut Hambali, terutama Asy'ari yang gulat dengan Hambali yang gulat. Itu sering sekali terjadi benturan-benturan. Bahkan sampai sekarang ya kan, sampai sekarang antara Asy'ari dengan mereka yang mengaku pengikut Hambali itu juga sering terjadi benturan. Nggak akur lah, dari dulu sebenarnya itu nggak akur, itu bukan hal baru sebenarnya. Sejak zaman Ghazali dalam kitab Faisalul Tafriqah sudah disebutkan bagaimana mereka itu sering terjadi benturan karena perbedaan akidah itu tadi. Terkait dengan tasawuf, jadi di dalam perlu kita bedakan antara madhab tasawuf, kemudian madhab ilmu kalam, madhab fikih, ini tiga hal yang berbeda. Bisa jadi seorang itu Asy'ari, tapi dia tidak bertasawuf, bisa saja. Jadi secara fikih juga bisa jadi Asy'ari, fikihnya bisa jadi Hambali, fikihnya bisa jadi Syafi'i, tapi akidahnya Asy'ari, bisa aja. Bahkan kalau Mu'tazilah itu, namanya ya Husain Al-Basri ataupun Qadhi Abdul Jabbar, itu Mu'tazilah ya kan, tapi fikihnya apa? Fikihnya Syafi'i. Teologinya Mu'tazilah, fikihnya
Syafi'i, keduanya ini. Dan mereka itu termasuk Syafi'i yang sangat luar biasa itu. Bahkan buku usul fikihnya, kalau Qadhi Abdul Jabbar namanya Al-Ahdu, kemudian Husain Al-Basri namanya Al-Ihkam. Itu dianggap, kan ada 4 usul fikih yang dianggap sebagai lubul usul. Sumsumnya ilmu usul fikih itu ada 4. 2 ini Mu'tazilah yang tadi saya sebutkan, Al-Ihkam sama Al-Ahdu. Yang 2 lagi baru Al-Mustasfa dan Al-Burhan. Al-Burhan itu punya Imam Haramain, Al-Mustasfa itu punya Imam Al-Ghazali. Yang 2 ini Asy'ari, yang 2 lagi Mu'tazilah. Tapi usul fikih mereka ini sering dijadikan sebagai rujukan, bahkan disebut sebagai lubul usul. Kuncinya atau sumsumnya ilmu usul fikih 4 buku ini yang kemudian diringkas oleh Imam Razi di dalam kitabnya Al-Mahsul. Dari Al-Mahsul itulah kemudian muncul kitab usul fikih macam-macam sampai saat ini. Jadi intinya sesungguhnya tidak ada hubungannya itu. Saya sendiri seumpama Asy'ari, tetapi saya tidak bertasawuf tentu. Kalau kita melihat akidah Muhammadiyah di dalam kitabnya, dalam HP Bab Iman itu kan mengikuti Ahlul Haq wa Sunnah. Ahlul Haq wa Sunnah. Tetapi Muhammadiyah tidak bertasawuf dengan mengikuti thariqat tasawuf gitu. Tidak Naqsabandi, tidak macam-macam, tidak. Hanya tasawufnya adalah tasawuf modern yang sifatnya adalah tazkiyatun nafsi. Nah, jadi itu perlu dipisah, mana ini tasawuf, mana itu mazhab teologi, mana itu mazhab fikih. Itu beda-beda. Sama juga di dalam nahwu nanti ada mazhab lagi, dalam ilmu qiraat juga ada mazhab lagi. Jadi kita ketika bicara mazhab harus jeli, ini mazhab di apa dulu gitu. Bisa jadi di Asy'ari, Sufi, fikihnya Syafi'i, ya bisa aja. Kalau di kalangan NU kan biasanya itu. Sufi, Asy'ari, Syafi'i. Kan seperti itu. Jadi tiga mazhab ini. Asy'ari sebagai teologinya, Syafi'i sebagai fikihnya, kemudian Naqsabandi sebagai tasawufnya, seumpama kan seperti itu. Jadi 3. Nah, nanti qiraatnya menggunakan qiraat dalam Al-Qur'an biasanya qiraat Asyar atau dan sebagainya lah. Tetapi secara yang 3 ini yang paling sering dijadikan sebagai pegangan. Tetapi kalau di Muhammadiyah secara umum untuk tasawufnya biasanya tidak, sehingga muncul tasawuf modern seperti yang ditulis oleh Buya Hamka. Wallahu a'lam. Baik, ini oke, mungkin ada pertanyaan langsung tadi yang raise hand. Yang raise hand, silakan raise hand lagi. Atau kalau belum kita lanjutkan pertanyaan. Oke, ini ada Pak Dadang Syarifuddin. Silakan Pak Dadang di unmute dan sampaikan pertanyaan langsung. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Wahyudi. Baru tahu aja Ustaz Wahyudi sekarang. Udah lama mengenal di Facebook. Ya, ahlan. Terkait tadi dengan perdebatan lah sebut saja begitu ya, sekalipun tidak dalam satu masa antara Al-Ghazali dengan Ibnu Rus. Tapi tadi juga dijelaskan ya, yang satu Al-Ghazali yang Asy'arian, yang ya dong kalam sebut saja begitu. Di lain pihak Ibnu Rus itu ya filosof atau filsafat. Nah, maksud saya begini, barangkali sebetulnya tidak bertentangan, tetapi mereka memiliki konsep yang berbeda. Sebagai analog misalkan gitu ya, dalam doktrin kalam kita bahkan saya kira bukan hanya satu madhab gitu. Maaf, Pak Dadan. Mute lagi, maaf. Nih ya. Oh. Mohon maaf jaringannya nih. Makanya iya. saya mohon maaf ini off-cam ya, tidak dibuka. Iya. Misalkan kaitan tentang kekekalan ya. Kan dalam doktrin kalam ya, dengan merujuk ayat dan sejumlah dalil semua mengatakan bahwa yang kekal itu hanya Allah.
Yang lainnya makhluk yang mungkinatul wujud itu ya itu apa ya tidak kekal. Gitu. Kenapa tidak kekal ya karena ya memiliki awal dan juga akan berakhir. Nah, di lain pihak dalam sains ya tentu sains ini dari filsafat itu mengenal ada istilah kekekalan massa atau kekekalan materi. Nah, ternyata sepanjang yang saya ketahui konsep kekal alam dengan konsep kekal filsafat itu yang berbedanya gitu. Kalau kekal dalam dalam alam itu sesuatu yang la awwalalahu wala akhiralah, sesuatu yang tidak berawal dan tidak berakhir. Sementara kalau kekal dalam filsafat itu ma huwa fi hudusin daim, sesuatu yang terus-menerus berubah gitu. Tadi misalkan dari sekali kertas dibakar bukan hilang, tapi kertas itu berubah menjadi arang gitu. Dan seterusnya gitu. Nah, saya ini kan apa mungkin gitu konsep Al-Ghazali yang atomistik tadi antara sebab dan akibat itu tidak memiliki hubungan kausalitas dengan konsep sebab akibat yang diakui oleh Ibnu Rus atau mewakili filsafat itu juga berbeda gitu. Jangan-jangan gitu, jangan-jangan. Barangkali itu ya. Terima kasih Ustadz Wahyudi. Baik. Sesungguhnya antara Ibnu Rus dengan Al-Ghazali atau Al-Ghazali dengan para filosof secara umum, terutama Ibnu Sina ya, karena sesungguhnya At-Tahafut Al-Falasifah itu counter terhadap Ibnu Sina sesungguhnya. Itu merupakan perbedaan epistemologi yang paling mendasar. Nah, kalau epistemnya sudah berbeda, itu implikasinya akan kemana-mana. Al-Ghazali sebagai representasi dari para ulama kalam, secara epistemologi menggunakan istilahnya itu nalar bayani. Sementara para filsuf itu menggunakan nalar burhani. Nalar bayani ini sangat berpijak dari teks. Ketika di dalam teks mengatakan segala sesuatu selain Allah makhluk, ya berarti makhluk. Karena yang khalik itu hanya Allah. Kan kemudian kan logikanya kan begini. Allah itu Tuhan yang semesta alam. Sekarang alam itu apa? Alam itu adalah selain Allah yang sifatnya itu imkan. Alam itu adalah selain Allah yang sifatnya itu imkan. Apa itu yang sifatnya imkan? Kalau di dalam ilmu kalam itu kan ada 3 hal. 1, wajibul wujud. Sesuatu yang wujudnya itu memang wajib ada, harus ada. Yang kedua, imkanul wujud, yang dia itu wujudnya itu bermula. Yang ketiga, mustahil wujud, yang dia itu tidak mungkin bisa wujud. Seperti halnya bersatunya gerak dengan diam, itu istihalah, mustahil. Nah, bagi para ulama kalam, antara Allah dan imkan, itu tidak disebut alam. Karena Allah itu ada, selainnya itu disebut dengan kholak. Kholak itu apa? Kholak itu kosong sama sekali, tidak ada apapun. Sementara bagi para filsuf, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Rus dalam bukunya Kasfu Manahijil Adillah fi Aqaidil Millah. Di situ disebutkan bahwasanya, disebutkan juga di dalam buku yang lain, buku kecil, kok lupa saya malah. Itu dikatakan bahwasanya menurut Ibnu Rus sesungguhnya ada kesepakatan antara para filsuf dengan ulama kalam, 1 terkait dengan wajibul wujud, bahwa Allah itu adalah wajibul wujud. Baik Ibnu Sina ataupun para Al-Kindi dan lain sebagainya, itu sepakat Allah itu wajibul wujud. Yang kedua, terkait dengan hal-hal yang sifatnya materi, imkanul wujud, semua sepakat bahwasanya alam raya yang sifatnya materi, bumi, bulan dan sebagainya lah, itu semuanya itu imkanul wujud dan itu tidak qadim.
Yang ketiga, di sini letak khilaf antara para filosof dengan para ulama kalam. Masa antara Allah dengan imkan, apakah disebut alam? Satu. Yang kedua, Allah, kemudian ada selain Allah. Selain Allah itu syai', meskipun dia kosong lah. Apakah syai' itu, sesuatu yang kosong hampa, itu adalah alam? Bagi para filsuf, terutama Ibn Rushd, beliau mengatakan bahwasanya syai' yang selain Allah atau masa antara Allah dengan imkan, ini adalah syai', sesuatu. Karena ia sesuatu, berarti dia itu disebut alam. Dan ini jeda antara Allah dengan alam ini sifatnya qadim, sesuai dengan kudumnya Allah. Ini perbedaan mendasar mengapa ulama para filsuf mengatakan alam itu qadim. Bukan alam yang sudah sifatnya materi ini, tetapi fatrah zamaniyah, masa antara imkannya alam, wujudnya alam dengan waktu sebelum wujud antara Allah dengan, nah ini kan disebut zaman. Kalau para filsuf menyebutnya itu zaman. Tapi para ulama kalam tidak menyebutkan zaman. Kenapa para ulama kalam tidak menyebutkan zaman? Karena zaman menurut para ulama kalam adalah pergerakan alam raya. Ketika bumi berputar, kita baru tahu ada siang, ada malam, ada hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, itu baru ada zaman. Sebelum dunia alam raya ini berputar wujud, itu belum ada zaman. Berarti antara Allah dengan alam itu nggak ada zaman, itu kholak namanya, kosong sama sekali, bukan alam. Ini menurut para ulama kalam. Bagi para salaf enggak. Ini juga memang ini zaman, benar. Zaman itu muncul karena pergerakan alam raya, oke. Tetapi fatrah zamaniyah atau fase antara Tuhan dengan wujudnya alam yang imkan, ini juga menurut para filsuf, ini juga zaman. Sehingga para filsuf mengatakan 0 ke depan itu tanpa nihayah, 0, 1, 2, 3, 4, 5 itu tanpa nihayah, 0 ke belakang, min 1, min 2, min 3, min 4 itu juga tanpa nihayah. Artinya apa? Alam raya ini menurut para filsuf, ke depannya itu sampai hari kiamat, sampai nanti kita masuk surga neraka tanpa nihayah, tanpa ada batas. Ke belakangnya kita dari bapak kita sampai sebelum alam raya, sampai itu juga tidak ada batas. Jadi memang perbedaan-perbedaan itu selain perbedaan dari sisi epistemologi, bahwa mereka ulama kalam itu menggunakan nalar bayani sehingga pijakannya selalu lunas, sementara para filsuf itu menggunakan nalar burhani yang pijakannya itu adalah akal. Muncul pertanyaan, bukannya Imam Ghazali itu sangat fanatik dengan ilmu mantik? Bukannya ilmu mantik itu juga bagian dari nalar burhani? Imam Al-Ghazali menggunakan ilmu mantik sekadar sebagai sarana berlogika. Sarana saja, tetapi bukan dijadikan sebagai pijakan atau epistem di dalam berpikir. Apa perbedaannya? Ilmu mantik yang dibawa oleh Imam Al-Ghazali itu sudah ada beberapa perubahan-perubahan sesuai dengan teologi Imam Ghazali yang Asy'ari. Di antaranya yang sudah berubah di antaranya adalah terkait dengan istilah atom, adzurrah. Kalau Anda belajar mantik itu di bab awal itu nanti ada tasawurat. Di dalam tasawurat itu nanti ada 5 hal. Al-faslu wan nau' wal irdul am, irdul khas. Kemudian apa satu lagi? Apa namanya? Al-faslu, an-nau', irdul am, irdul khas sama fasal. Nah, kan? Nanti di dalam itu ada namanya jinsul ajnas. Jinsul ajnas itu apa? Itu nanti ada namanya adzurrah, atom. Itu mantik ya. Nah, atom ini bagi Al-Ghazali, atom itu sesuatu yang tercipta. Jadi mustahil sesuatu itu dibelah sampai tidak terbatas, itu mustahil. Pasti ada batas akhir. Itulah atom. Sementara bagi para filsuf, mereka makanya orang ilmu kalam sering disebut dengan mazhab durrah atau pengikut mazhab atom. Dan atom itu maksudnya bisa dibelah sampai titik akhir. Mustahil belah terus tanpa nihaya.
Sementara bagi para filsuf, atom ini bisa dibelah sampai la nihaya, sampai tak terbatas. Sampai kecil, potong lagi. Gitu. Jadi memang perbedaan-perbedaannya itu sangat filosofis. Apakah juga sama dengan teori kekekalan yang disampaikan atau dicetuskan oleh para saintis bahwa ketika kita makan nanti saya mati, nanti saya akan menjadi apa, berubah menjadi apa? Tidak ada hubungannya dengan itu. Jadi yang disebut kekal di dalam ulama kalam itu sesungguhnya adalah apakah zaman itu ke belakang tak terbatas dan ke depan tak terbatas atau tidak. Dan titik khilafnya terutama adalah terkait dengan adanya Allah dengan alam. Antara yang wajibul wujud dengan imkanul wujud. Apakah antara wajibul wujud dengan imkanul wujud itu ada jeda zaman atau tidak? Para filsuf mengatakan itu juga zaman, sehingga zaman itu sifatnya qadim, dan zaman itu bagian dari alam, dan alam itu sifatnya qadim. Sementara bagi para ulama kalam, antara Allah yang wajibul wujud dengan alam yang sifatnya itu imkanul wujud, itu khala. Karena dia khala, maka dia itu kosong, bukan sebut zaman. Sebagian Mu'tazilah itu mempertanyakan, apa khala? Khala itu kan kosong sama sekali. Itu sesuatu atau tidak? Nah, sebagian Mu'tazilah mengatakan khala yang kosong sama sekali itu, yang bukan ruang dan bukan waktu itu, bukan ruang, tidak ada hubungannya dan ruang dan waktu, itu dia bukan sesuatu apapun, dia kosong. Sehingga antara fatrah zamannya, antara Allah dan alam ya kosong gitu, tidak disebut zaman. Maka alam itu selalu hadis gitu. Tapi sebagian kecil dari Mu'tazilah mengatakan bahwasanya kosong itu juga sesuatu gitu. Sehingga sebagian ulama kalam itu menuduh Mu'tazilah itu beranggapan bahwasanya alam itu sifatnya qadim. Ada pendapat lain dari Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu mengatakan, sesungguhnya pendapat dari Ibnu Taimiyah ini agak dekat dengan pendapatnya Ibnu Rushd. Dan pendapat Ibnu Rushd ini sesungguhnya juga dekat dengan pendapatnya Abu Barokat al-Baghdadi. Abu Barokat al-Baghdadi ini sesungguhnya seorang filosof yang yaitu ini khilaf. Apakah dia itu Yahudi ataukah Muslim? Tetapi kalau dia sebelum Yahudi itu muttafaq alaih. Semua sepakat dia sebelumnya memang seorang filosof Yahudi. Tapi apakah kemudian dia masuk Islam atau enggak? Nah, di sini terjadi khilaf antar ulama. Tapi prinsipnya Ibnu Taimiyah mengatakan alam dilihat dari jenis dari nauknya alam itu ya bumi, ya langit yang kita lihat itu sifatnya hadisun. Tetapi dilihat dari nauknya tadi ya, dari jenisnya alam raya ini sifatnya qadim bi qudumillah. Itu Ibnu Taimiyah. Maka Ibnu Taimiyah itu selalu mengkanter pendapat para ulama kalam yang mengatakan bahwasanya alam raya ini sifatnya hadis. Karena menurut Ibnu Taimiyah, alam itu hadisun min haitsun nau' qadimun min haitsul jins. Bahasa yang dipakai begitu. Jadi nau' wal jins. Kalau Ibnu Rushd yang digunakan adalah alam raya yang sifatnya wajibul wujud, semuanya muttafaq alaih itu adalah qadim, kemudian yang imkanul wujud semuanya hadis, sementara yang fatrah zamannya fase antara Tuhan yang wajibul wujud dengan imkanul wujud ini yang khilaf antar ulama. Itu yang digunakan, istilah ini yang digunakan oleh Ibnu Rushd. Termasuk disebutkan juga dalam kitab yang kecil Faslul Maqal Fima Baina Syariah wal Hikmah wal Ittisal. Tetapi Ibnu Taimiyah menggunakan logika lain, yaitu min haitsun nau' sifatnya itu hadis, sementara min haitsul jins itu sifatnya qadim. Kalau kita membuka himpunan putusan tarjih bab iman, di sana secara jelas dikatakan wa anal alam kullahu hadisun khuliqa minal adam. Jadi ketika kita melihat HPT bab iman, secara sharih HPT mendukung pendapat para ulama kalam yang mengatakan bahwasanya alam raya itu sifatnya hadisun, yang diciptakan minal adam, yang diciptakan dari ketiadaan kholak. Jadi kholak kosong sama sekali, baru alam raya itu muncul. Ini yang disebutkan di dalam HPT bab iman. Dan HPT bab iman tidak mengatakan alam qadim, tidak juga mengatakan alam itu qadim min haitsul jins wal hadis min haitsun nau', enggak. Sehingga teori alam ini HPT tidak mengikuti pendapat Ibnu Taimiyah.
tidak juga mengikuti pendapat para filsuf, tetapi yang diikuti oleh HPT Bab Iman adalah pendapat para ulama kalam, terutama dari kalangan Asy'ariyah. Wallahu a'lam. Allah, jazakallah, Ustaz. Kayak semakin banyak pertanyaan semakin menarik nih, Ustaz, pembahasannya. Cuma mungkin udah pukul 9:30 malam waktu Jepang, Ustaz. Ini masih ada beberapa pertanyaan. Sayang kalau nggak saya sampaikan, jadi mungkin dijawab singkat aja, Ustaz. Ini pertanyaan selanjutnya dari RS. Ustaz, kehusuan dalam sholat patokannya harus paham bahasa Arab ya. Terus bagaimana dengan orang Islam yang nggak bisa paham bahasa Arab? Dan apa patokan seseorang yang dikatakan sholatnya khusyuk? Ustaz. Mungkin Khusyuk singkat aja, itu Ustaz. kalau Nah, menurut para ulama bacaannya jelas, nggak harus paham. Bacaannya jelas dan dia mengikuti sholatnya. Tumak ninah ya tumak ninah gitu. Sesuai dengan tumak ninah. Kemudian matanya melihat ke tempat sujud. Bacaannya jelas, ini namanya khusyuk. Tapi kalau dia matanya jelalatan ke atas, ya kan naik kemana-mana, kemudian bacanya cepat, apalagi nggak tumak ninah, itu namanya tidak khusyuk. Itu aja. Jadi standar khusyuk itu sebenarnya sederhana. Standar khusyuk itu kalau menurut para ulama, standar khusyuk itu menurut para ulama, ya kita wajah kita mata kita ke ke tempat sujud, bacaannya jelas dan tumak ninah, memperhatikan bacaannya baik dan memperhatikan tumak ninah. Karena ada yang sholat itu taraweh 2-3 rakaat, tapi selesainya 5 menit, 10 menit, tumak ninahnya ditinggal, kan nggak bisa. Padahal menurut mazhab Syafi'i, tumak ninah itu hukumnya wajib karena dia rukun sholat. Rukun itu artinya jika ditinggalkan tidak sah. Orang yang sholatnya itu cepat sekali tanpa tumak ninah itu sholatnya tidak sah. Sejauh mana standar tumak ninah? Standar tumak ninah itu sejauh kita bisa membaca subhanallah. Ya, subhanallah. Jadi subhanallah sudah sejauh itu berarti sekitar berapa detik ya. Tapi kalau pupu, itu udah nggak tumak ninah, udah itu nggak khusyuk itu namanya. Itu barangkali itu aja. Jadi tidak harus paham maknanya. Sekadar dia sudah baca yang baik, kemudian mengikuti mata itu ke bawah, kemudian dia ikut tumak ninah, itu sudah bisa dikatakan khusyuk. Wallahu a'lam. jazakallah khair, Ustaz. Ini kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz, dari Sufyan. Ustaz, apakah zaman sekarang selain Al-Quran ada mukjizat lain? Bagaimana dengan banyak yang meyakini kiai memiliki kemampuan yang seperti mukjizat para nabi? Itu nanti bab selanjutnya itu tentang karomah. Karomah itu kelebihan-kelebihan yang diberikan Allah kepada para hambanya yang dikehendaki. Itu pernah Sayyidina Umar juga pernah dikasih ketika ya Sariatul Jabal, istilahnya kata Umar. Waktu terjadi pertempuran di mana kok orang-orangnya suruh pindah tempat, ada musuh, kan padahal jauh di Suriah. Tetapi ketika Umar itu merasa wah tentara saya kok mau kalah, maka dia mengatakan ya Sariatul Jabal, naik ke gunung, cepetan naik gunung. Itu tentara yang di Suriah itu mendengar suara Umar. Wah ini pada naik gunung nggak bisa. Nah itu kelebihan ya, kelebihan yang diberikan Allah kepada siapapun. Dan biasanya kalau orang dikasih karomah itu biasanya dia tidak bisa diulang-ulang. Ya waktu itu aja. Allah ngasih pada waktu itu. Kalau besok lagi diulang lagi belum tentu bisa gitu. Tapi kalau bisa diulang-ulang, ya itu berarti dia belajar. Kalau dia belajar kemungkinan besar jadi jin. Ya kan? Dia bisa Betul. makan api, bisa megang api nggak kebakar. Besok lagi, ini deh. Ada bantuan jin tuh, pakai puasa multi, posong rawat apa dan sebagainya kan. Nah ini sebaiknya tidak dilakukan lah hal-hal yang seperti itu. Wallahu a'lam. Ini apa? Ada yang bertanya, Ustaz, langsung raise hand ini. Di sini mungkin bisa di unmute langsung Gus Lutfi PCM Babat. Silahkan bertanya langsung ke Ustadz Wahyudi, cuman mungkin singkat saja Gus Lutfi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sahabat-sahabat semua. Saya selalu mendapat undangan Zoom meeting. Paling tidak ini sebagai bekal kami karena kami yang terjun di lapangan langsung. Terutama saya guru fikih usul fikih di Madrasah Aliyah Negeri.
Tidak terasa sudah 25 tahun saya di situ, sehingga materi dari Ustadz Wahyudi ini memperkuat kami bagaimana agar kita memahamkan fikih yang benar kepada anak didik kami. Murid kami 1.260 Pak Wahyudi, jadi ada 36 kelas. Ada 36 kelas, dan kalau di persentase mungkin Nahdliyin-nya 90%. Muhammadiyah mungkin hanya 10%. Nah, ini sehingga kita kalau memahamkan fikih yang benar, tauhid yang benar, kita juga step by step kita mulai dari diri kita menjadi contoh bagi yang lainnya. Termasuk di sekitar kami. Ya, kebetulan Babat itu dekat dengan pondok pesantren Langitan, Widang Tuban ya. Jadi yang terkenal dengan Poros Tengah dulu zaman Gus Dur jadi kan digodok pertemuan Pak Amin kan di Langitan di situ. Nah, masyarakat daerah situ masih banyak paham-paham yang ditinggalkan oleh Syekh Siti Jenar. Jadi orang sana pengikutnya banyak, jadi yang dipegang mereka adalah manunggaling kawula Gusti. Jadi mungkin Pak Wahyudi bisa memberikan pemahaman, mungkin langkah-langkah cara apa yang saya lakukan untuk memahamkan orang-orang awam memahami paham manunggaling kawula Gusti. Jadi artinya ketika dia eling, maka gugur kewajiban syariat, sholat dan lain sebagainya itu gugur ketika dia ingat. Saya kira itu sedikit yang kami sampaikan Pak Wahyudi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Junaid itu mengatakan, termasuk Al-Bustami, ini dua-duanya adalah tokoh sufi yang sangat ternama. Siapa yang bermakrifat namun meninggalkan syariat, dia bukan dari pengikutku, atau dia bukan sebagai tokoh sufi. Jadi tidak ada alasan orang bertasawuf meninggalkan syariat. Itu kata Imam Junaid. Jelas itu. Kemudian terkait manunggaling kawula Gusti itu, kalau kita mau dirujukkan langsung ke pemahaman Ibnu Arabi, sesungguhnya tidak kemudian menggugurkan syariat. Tidak ada cerita Ibnu Arabi menggugurkan syariat. Tetapi dia melihat bahwasanya segala aram raya itu ya dari Allah Subhanahu wa taala, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan bahkan yang lainnya itu juga akan musuh, akan hilang sama sekali, sisa Allah sendiri. Ketika kita bilang Allah, 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 kita itu sebenarnya dalam tasawuf kita udah nggak ada apa-apanya, bahkan kita sendiri nggak ada gitu. Yang ada di alam raya itu sebenarnya hanya Allah sendiri gitu. Manusia itu apa sih? Kita kan hanya ciptaan Allah saja itu. Yaitu innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu tadi, tapi tidak sampai kemudian menggugurkan syariat karena hakikat. Nah, istilahnya mereka kan menggunakan istilah ilmu hakikat ya, ilmu hakikat. Kalau dalam sufi sebenarnya menggunakan istilah ilmu makrifat. Makanya kalau tokoh sufi yang paling tinggi itu sebutnya al-arif billah, al-arif billah. Itu mereka semuanya mengatakan bahwasanya untuk sampai ke sana harus melalui jalan syariat. Nggak bisa kemudian makrifat kemudian syariat, nggak bisa. Untuk mengkanter mereka yang mengatakan bahwasanya ketika sudah makrifat maka gugur syariat, silahkan suruh membuka buku-bukunya Al-Bustami, seorang ulama sufi yang sangat ternama, bukunya Imam Junaid, atau bukunya Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin. Itu kasihkan aja buku-buku Ihya itu. Tidak ada satupun di sana kemudian mengatakan ketika seorang sudah sampai ke makrifat hilang hakikat. Semua ulama sufi semua sepakat bahwasanya makrifat itu atau ilmu makrifat itu tidak menggugurkan ilmu syariat sama sekali. Makrifat itu sekedar sarana, syariat itu menjadi jalan. Nah, jalan itu mereka nyebutnya dengan istilah salik. Salik. Maka Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menulis sebuah buku dengan judul Madarijus Salikin baina iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Madarijus Salikin atau apa ya? Jalannya orang-orang yang sedang berjalan salik menuju Allah. Karena di dalam sufi kan ada tingkat-tingkatan, biasanya ada namanya al-ahwal wal maqamat. Maqam itu kelas, ahwal itu ranking kita, kondisi spiritual kita di dalam kelas itu sendiri. Kalau kelasnya naik nanti akan sampai kepada paling tinggi namanya
ma'rifatullah, al-arif billah. Makanya mereka sering disebut dengan istilah ma'rifat, ilmu ma'rifat. Ilmu ma'rifat itu adalah ilmu tentang al-arif billah, tentang Allah. Untuk menuju sana itu macam-macam sampai dan pengalaman spiritual setiap sufi, setiap salik itu juga beda-beda gitu. Sehingga di dalam thariqat itu juga nanti ahwal wal makomatnya juga beda-beda macam-macam sesuai dengan mazhabnya masing-masing. Prinsipnya tidak ada satupun ulama sufi yang mu'tabar, yang berpendapat bahwasanya makrifat menggugurkan syariat. Tidak ada satupun ulama yang muktabar. Kalau mereka berpendapat demikian, silahkan dikasih bukunya karya Imam Junaid atau Al-Bustami atau Risalah Qusairiyah karya Imam Qusairi atau Imam Al-Ghazali bukunya Ihya Ulumuddin. Bahkan Ihya Ulumuddin sangat jelas sekali menggabungkan antara syariat dan hakikat. Karena syariat itu, dibalik syariat itu ada hakikat. Itu jelas sekali dalam Ihya Ulumuddin. Sehingga ketika bicara tentang sholat selalu dibalut dengan hikmah sholat, puasa, hikmah puasa, dan lain sebagainya. Syariat dibalut dengan ilmu hakikat dengan bahasa yang sangat indah. Kasihkan saja Ihya Ulumuddin, tidak akan ditemukan di sana hakikat menggugurkan syariat. Bahkan menjadi satu kesatuan yang sangat indah di tangan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Baik Ustaz, kita lanjutkan lagi, masih ada dua pertanyaan lagi Ustaz. Sebelum kita tutup, sayang kalau dilewatkan. Ini Ustaz dari Syafrianto. Assalamualaikum Ustaz. Saya pernah dengar ceramah bahwa ulil amri yang wajib kita taati adalah ulil amri yang menerapkan sistem Islam secara kafah. Sedangkan yang tidak menerapkan sistem Islam secara kafah tidak wajib kita taati. Contohnya Indonesia karena pakai sistem demokrasi. Bagaimana Ustaz? Imam Nawawi ketika memaknai kata ulil amri itu memberikan beberapa pendapat. Satu, ulil amri itu maknanya adalah seorang pemimpin. Pemimpin siapapun namanya ulil amri. Yang kedua, ulama. Ulama itu juga ulil amri. Yang ketiga, ahlul hali wal aqdi. Kalau itu ya seorang, kalau zaman dulu sebenarnya anggota dewan ya, anggota dewan MPR, DPR. Prinsipnya ulama itu wajib diikuti karena dia bagian dari ulil amri. Pemerintah selama pemerintahan itu tidak melarang rakyatnya melakukan perbuatan maksiat. Nah, selama pemerintah itu membolehkan kita untuk menjalankan hukum syariat, maka dia tetap wajib ditaati. Kalau kita melihat Indonesia, nanti ada perbedaan sebenarnya. Apa itu Darul Islam, Darul Kufri itu akan panjang lagi sebenarnya. Cuman kalau kita menggunakan definisi yang digunakan oleh Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Ahlud Dhimmah, Huquq Ahlud Dhimmah dia mengatakan bahwasanya negara yang mayoritas penduduknya Muslim kemudian tidak melarang rakyatnya untuk menerapkan hukum Islam itu disebut dengan Darul Islam. Karena dia Darul Islam, pemimpinnya itu wajib ditaati. Wajib, bukan hanya menerapkan syariat, tapi membolehkan rakyatnya untuk mengerjakan syariat Islam itu sudah wajib ditaati. Kecuali pemerintah itu kita mau sholat diharamkan, dilarang, yang sholat terus dipenjara, yang puasa dipenjara, ini nggak boleh taat. Tapi ketika dia membebaskan kita sholat bebas, haji difasilitasi, zakat difasilitasi, bahkan sekarang ada wakaf malah sekarang sudah semakin digerakkan dan lain sebagainya. Ini kan regulasi syariat Islam sudah sangat banyak yang masuk ke pemerintah. Jadi banyak sekali hukum-hukum Islam bukan hanya terkait dengan nikah saja, nikah talak saja, tapi sudah sangat banyak hukum-hukum fikih itu yang masuk ke dalam sudah menjadi hukum positif di negara. Maka ketika sudah seperti ini, mereka adalah ulil amri yang wajib ditaati. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, pertanyaan terakhir dari Vidya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara belajar agama yang baik bagi kaum awam? Karena bingung dengan perbedaan pendapat padahal sama-sama Muslim. Namun banyak sekali hal yang boleh, namun golongan yang satu tidak membolehkan. Gimana Ustaz?
Masih di Di sini azan sebentar. Oh ya, Ustaz. Dinyalain unmute nggak apa, Ustaz, sambil dengerin suara azan Mesir itu. Baik. Silakan, Ustaz. Sesungguhnya belajar yang paling efektif itu kalau kita punya guru. Jadi ikut apa kata guru, kata kiai yang sudah muktabar lah. Artinya ketika masyarakat itu sudah melihat bahwa dia tokoh yang baik, ikuti aja udah. Kalau di NU silakan ikuti aja NU, yang Muhammadiyah ikut Muhammadiyah, yang persis ikut persis, itu lebih bisa dipegang lah daripada kemudian mencari kesana kemari yang tidak jelas. Nah, jadi ada kiai, ada panutan yang itu dapat dijadikan sebagai pijakan pegangan. Kalau dalam istilah Syiah itu namanya marja atau kiai yang dijadikan rujukan. Di Ahlussunnah juga sebenarnya sama, karena semua paham Ahlussunnah itu baik semuanya sunnah itu sampai kepada Ibnu Taimiyah, kemudian sampai siapa namanya Al-Muwafaqat Imam Syatibi dan sebagainya mengatakan bahwasanya madhabnya orang awam itu ya kiainya. Bahkan itu disebutkan di dalam kitab Al-Lum'a karya Imam Syarazi di bab pertama terkait dengan taklid itu. Itu mengatakan madhabnya orang awam adalah kiainya. Jadi seorang awam ya cukup belajar sama kiainya, ikuti kiainya, cuman kiai yang sudah muktabar, sudah jelas, sudah dapat dijadikan sebagai pegangan. Jangan nyari yang kesana kemari yang tidak jelas. Kalau ada Muhammadiyah, NU, persis itu yang udah istilahnya di Indonesia kayaknya udah pada muktamad lah. Itu lebih dapat dipercaya. Saya kadang khawatir belakangan ini karena sering muncul kiai jadi-jadian gitu. Jadi sekarang belajar, besok udah jadi mufti. Nah, ini kan bahaya. Sehingga muncul fatwa-fatwa yang sesat menyesatkan. Ini sangat mengerikan sekali. Contoh saya kemarin ya dapat WhatsApp itu terkait dengan majang foto. Kok orang majang foto oke lah kalau dia mengatakan majang foto itu khilaf antar ulama itu masih oke lah. Tapi kemudian dia mengatakan memajang foto itu kafir, wah ini berbahaya sekali. Ketika dia mengatakan kafir itu implikasinya dia sudah boleh dibunuh. Antar suami istri harus diceraikan, anaknya nggak dapat waris, tidak dapat dinikahi. Ini implikasinya banyak sekali. Ini kan bahaya nih karena dia baru hijrah, baru semangat untuk belajar, tapi sudah bisa berfatwa gitu, sudah berani berfatwa. Padahal kita yang belajar puluhan tahun aja untuk berfatwa kadang mikirnya berkali-kali gitu. Tapi ini kan bahaya seperti ini. Jadi berpegang kepada ulama-ulama yang muktamad itu lebih selamat lah. Taklid itu lebih selamat lah. Orang awam saya atau kita semua lah itu lebih selamat untuk taklid kepada ulama dibanding kemudian hanya baca sendiri, istihad sendiri, apalagi istihad sendiri bahaya sekali. Banyak berseliweran sering ungkapan yang sesat menyesatkan, kayak yang sering saya sampaikan sebelumnya itu meme terkait dengan cumi-cumi, muncul ditulis astagfirullah, baru tahu ternyata selama ini saya makan barang haram gara-gara ada terkait dengan tinta cumi-cumi. Padahal tinta cumi-cumi itu khilaf antar ulama. Atau terkait dengan menikahi orang yang hamil, atau muncul meme ternyata menikahi orang hamil itu berzina selamanya. Itu khilaf antar ulama. Jadi nggak sesederhana itu kemudian kita memunculkan, mengeluarkan fatwa. Ada prosesnya atau metodologinya, harus tahu ini, harus tahu itu dan sebagainya. Maka saran saya bagi Anda yang ingin belajar, silahkan ikut kiai-kiai yang muktabar, yang sudah diakui dari NU, dari Muhammadiyah, dari Persis, itu yang insya Allah di negeri kita sudah aman lah dibanding muncul syekh-syekh baru yang fatwanya itu kadang aneh-aneh,
yang justru suka membingungkan umat dan bahkan bisa sesat menyesatkan. Bahkan adzan asar kan katakanlah adzan asar setengah 4 ya kan, atau jam 3 adzan lah. Ada adzan yang jam setengah 5 dikafirkan. Itu akidahnya gimana jam setengah 5 kok baru adzan? Loh, adzan itu panggilan sholat. Kalau orangnya sibuk baru sholat jam segitu boleh-boleh saja. Rasul itu dulu untuk sholat Jumat itu atau sholat duhur, kalau musim panas itu sholat duhurnya nggak di awal waktu, tapi di akhir waktu. Kenapa? Karena kalau di awal waktu musim sangat panas, kasihan sama jamaah. Itu diakhirkan gitu. Tapi kemudian muncul meme orang karena sholat asar diakhirkan sedikit aja, wah itu akidahnya gimana? Sholat kok di akhir waktu? Nah, padahal menurut Imam Abu Hanifah yang wajib itu di akhir waktu, yang di awal waktu itu namanya fardu dan lain sebagainya. Itu kan khilaf antar ulama ya. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Aduh ini Ustaz, ada satu pertanyaan tapi sama sepertinya, nggak tahu nih Ibu Rosidah Yani ini sudah join atau belum tadi. Mungkin sedikit aja Ustaz dijawabnya Ustaz. Ini dari Ibu Rosidah Yani. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, kalau penguasa atau pemimpin yang tidak sesuai syariat Islam apakah harus ditaati juga? Selama pemimpin itu tidak melarang umat Islam untuk beribadah maka wajib ditaati. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kita selesai di sesi akhir kita dan mungkin setelah ini kita berdoa untuk kajian kita pada malam hari ini dan insya Allah kita lanjutkan lagi di 2 minggu ke depan. Baik, mungkin Ustaz Wahyudi silakan untuk memimpin doa Ustaz. Mari kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shaghara. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana innana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajaba laha. Allahumma la tada'na dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la maridan illa syafita wa la taliba ilmin illa najahta wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaita ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wa najina minan nari wal afu 'anil nasab. Allahumma 'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhanaka rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ustaz Wahyudi, jazakallahu khair, dan semua jemaah yang telah hadir dari awal sampai akhir ini. Mohon maaf kalau banyak kekurangan dari saya sebagai moderator. Insya Allah kita bertemu lagi 2 minggu ke depan di pengajian Aqidatul Awam, bedah buku Aqidatul Awam dengan Ustaz Wahyudi Abdul Rahim. Sekian dan terima kasih. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ustaz Wahyudi, ini dari Temanggung. Ahlan. Salam kenal, salam hangat dari Kairo.
Di sini udah mau mulai masuk musim dingin. Iya. Terima kasih Ustadz. Saya izin Insyaallah. live. Ya, insyaallah silakan. Insyaallah minggu depan kita ngaji Ahlul Haqq Sunnah Ibnu Taimiyah insyaallah. Pukul 20 Insyaallah Ustaz. insyaallah. Ustaz, kalau itu saya kan sebagian sudah baca bukunya Ustaz tuh yang usul fikih. Kapan tuh mau diajarinnya? Oh. Iya ya, kita pernah bedah sebenarnya yang terkait ilmu maqasid itu. Atau kalau bisa aja begini, selang-seling seumpama sekarang Aqidatul Awam, minggu depannya lagi mau usul fikih, bisa aja sebenarnya. Tapi tergantung kebijakan PJM. Saya ngikut saja. Ya, Bisa. terima kasih Ustaz. Ya, Izin live Ustaz. silakan, sama-sama. Oke, mantan. Saya izin live juga nih. Ya, Ustaz. Ya, Halo, Ustaz. ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.